perkembangan globalisasi. Pada era globalisasi, Islam memiliki relevansi yang sangat penting sekali dalam perkembangan globalisasi. Pendidikan Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial pendidikan, yang dimana diharapkan mampu untuk memberikan solusi dalam memperbaiki akhlak atau moral yang kita miliki dalam masyarakat tersebut, dan membentuk pribadi seorang muslim yang memiliki nilai-nilai apa saja dalam ajaran agama Islam. Kemudian dalam menghadapi tantangan global, terutama krisis dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Pendidikan agama Islam juga diharapkan mampu memberikan solusi dalam memperbaiki akhlak atau moral masyarakat. Pendidikan agama Islam juga merupakan komponen penting dalam menghadapi era globalisasi. Menurut Bapak Muhammad Rifki MAG yang pernah kita melakukan penelitian yaitu di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa Bandung Jatinangor, beliau tuh berpendapat dalam perkembangan Islam di era globalisasi itu, menurut beliau adalah sangat disayangkan sekali Islam di era globalisasi ini, karena kebanyakan orang-orang hanya mengembangkan pola pikir saja, tidak dengan pola sikap. Nah, ilmu yang mereka miliki ini tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim mengetahui bahwa melaksanakan sholat itu wajib dan meninggalkannya itu pendosa. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari umat muslim itu meninggalkan sholat. Seharusnya tuh think global, think locally. Seperti halnya pada saat zaman keemasan Islam seperti ini, orang-orang menyelaraskan antara pola pikir dan pola sikapnya atau gaya hidupnya. Namun globalisasi ini juga memberikan dampak yang positif, yaitu dalam hal intelektual saja. Kita dapat mengakses apapun di internet dengan mudah dan cepat. Pihak yang moto Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Wahyu Membandu Ilmu. Berarti kalau Allah membimbing manusia atau akal, maka dari hal itu kita harus bertuju pada ilmu amaliyah, ilmu alamiah, yaitu ilmu ilmiah, artinya ilmu dengan amalnya dan amal dengan ilmunya. Kemudian apa sih tips atau trik terhadap implementasi pola pikir dan pola sikap itu? Menurut beliau dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil saja, yaitu harus mempunyai kesadaran diri, mempunyai prinsip, merubah slogan menjadi tindakan, begitu. Nah, untuk memiliki kesadaran sendiri menurut teori psikologi, yaitu cognitive behavior therapy, yaitu merupakan terapi dari cara pikir, karena pikiran itu layaknya seperti komputer. Kalau programnya bagus, maka sistem pengoperasiannya juga pun bagus, seperti itu. Selain dari itu perlu mengasah pola pikir juga. Nah, kita juga perlu membersihkan diri, hati, gitu, diri, jiwa gitu, dan hati, karena hati juga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Tidak penting, Islam tidak penting dalam era globalisasi. Kenapa? Islam tidak penting kalau hanya sekedar label saja. Yang penting adalah nilai dari Islam tersebut sebagai pilar agama Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Seseorang ketika setelah mengucapkan syahadat, maka syahadat tersebut sudah dikatakan bahwa kita itu adalah seorang muslim yang mempunyai tanggung jawabnya. Nah, setelah dari kewajiban itu terlaksana semua, maka disebut sebagai seorang mukmin. Setelah apa yang kita lakukan kewajiban itu, berarti kita menjadi manusia orang yang bermukmin. Nah, jika keduanya sudah tercapai, maka jadilah kita sebagai kebaikan ma'rifatullah itu, yaitu pada ihsan. Nah, sebagai kewajiban sudah terlaksana semua, dua hal tersebut sudah tercapai. Kemudian maka jadilah kita sebagai orang yang ma'rifatullah. Itu ada pada ihsan ma'rifatullah tersebut. Terkadang kita hanya sampai jadi orang mukmin saja, tapi tidak menjadi muhsin. Peran Islam di bidang ekonomi memang ada dong. Justru Islam itu mempunyai konsep ekonomi yang lebih besar sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari sini Allah ya, dalam
Dari sini Allah itu mengharamkan dan menghalalkan segala apa yang diatur oleh Allah, itu pasti ada alasan tersendiri dan itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya bukan hanya untuk sekedar agama Islam saja, tapi di luar agama Islam pun juga di situ ada manfaatnya. Contoh ya, misalkan Allah di sini mengharamkan makanan, memang ya Allah ini mengharamkan babi, yaitu makanan yang memang diharamkan dalam agama Islam. Nah dari situ Allah punya alasan dari bidang lainnya, yaitu bidang kesehatan. Contoh bidang kesehatannya bahwa babi tersebut tidak baik untuk dikonsumsi bagi manusia. Kenapa? Karena dalam terdapat cacing pita yang dimana akan merusak bagian organ tubuh kita seperti itu. Dan itu bukan hanya uh, berlaku untuk umat Islam saja, kalaupun misalkan dari segi kesehatan secara umumnya seperti itu. Tak jauh berbeda dari penjelasan tentang peran Islam di bidang kesehatan. Islam juga banyak sekali peran-peran yang ada. uh, Tak jauh dari penjelasan tersebut, Islam juga mempunyai peran di dalam kesehatan seperti mana yang tadi sudah saya jelaskan. Itu nyambung sekali antara ekonomi dengan kesehatan juga. Ketika kita jual beli, pasti ada namanya jual beli, itu bukan hanya sekedar makanan saja, tapi barang-barang juga ya. Nah, dari bidang kesehatan di sini justru sudah jelas. Allah tadi kan sudah memberikan dalil terhadap kita, baik itu di Al-Quran, di As-Sunnah atau hadis, bahkan ya ijma para ulama lainnya sudah sepakat terhadap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun bersifatnya mempunyai kesehatan bagi kita semua, bukan hanya umat muslim saja, tapi dari sini umat muslim juga, yaitu agama Islam, mempunyai dalil, yaitu tentang kesehatan misalkan dalam makanan tersebut. Islam memang sangat-sangat berperan sekali. Kenapa? Ilmuwan muslim yang termasyhur di bidang ini seperti karya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, terus ada Ibnu Rushdi dan dan lain-lain. Kenapa? Foundernya itu seakan-akan berasal dari orang barat. Nah, sebagaimana sejarah cerita Laut Hitam. Cerita Laut Hitam itu buku-buku teori muslim ini dibuang ke laut. Dan orang muslim yang terlalu terbutakan oleh teknologi buatan orang barat. Seperti itu. Dampak buruk terbesar di globalisasi ini adalah menyerang perilaku atau moral. Saat ini tidak sedikit dari umat muslim yang lebih lama bertahan dengan gadgetnya daripada dengan Al-Qur'annya. Seperti itu. Maka pentinglah kita sebagai cendekiawan emas di masa yang akan datang untuk menghadapi era globalisasi ini dengan bijak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.